Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bersyukur lagi dibangunkan dari tidur kita, bahkan dihidupkan dari mimpi kita, diberi kesehatan, diberi banyak nikmat, agar kita bisa melanjutkan silaturahim dalam syukur ini sambil meneruskan mendengarkan firman-firman. Mudah-mudahan semua ini menjadi sahabat kita saat kita masuk dalam alam barzakh, saat di kubur, ya, insyaallah tidak berubah. Untuk singkat waktu, baik kita mulai. Wal khulasah, kesimpulan, inna khalqal asya'al azimah, penciptaan ciptaan yang besar, burhanun qati, merupakan bukti konkret nyata ala khalqi madunah, bukti atas kemampuan Allah menciptakan yang lebih kecil, nah di bawah. Maka dalam Al-Quran kita lihat itu ciptaan langit dan bumi, langit dan langit. Nah kayak itu, kama qala ta'ala la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Menciptakan langit dan bumi lebih besar dari menciptakan manusia. Ghafir. Wa qala subhanahu awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi? Walam ya'ya, dia tidak lelah, tidak capek menciptakannya. Itu mampu, biqadir, jadi khobar dari Anda. Itu dia mampu ala ayyuhiyal mauta, menghidupkan yang mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Benar, ya, karena istifhamnya manfi, awalam tuh. Maka jawabnya benar, ya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya dia itu mampu untuk menciptakan, melakukan apa saja. Syai', kulli syai', jadi apa saja. Apa saja. Wa ta'kidan lil bayan. Wa natijatan lima sabaq qala ta'ala. Penegasan, penjelasan di atas dan kesimpulan, Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Urusannya apabila dia hendaki sesuatu, dia hanya berkata kepada sesuatu itu kun fayakun. Ini yang dianggap kesimpulan. Ai inna masya'nuhu subhanahu fi ijadil asya' wa iradatiha.
Artinya Allah, nggak usah diterjemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks menciptakan apa saja dan menginginkan apa saja hanya berkata kepada sesuatu itu kun fa idza huwa kain fawran. Tiba-tiba sesuatu itu muncul, ada dalam waktu yang singkat. Min ghairi tawaqquf ala syai'in akhar aslan. Tanpa tertunda oleh sesuatu yang lain. Aslan ya asli. Asli. Benar, real, konkret. Wa muqtada subutil qudrah at-tammah lillahi ta'ala. Puncak kepastian kudrat Allah yang sempurna, tanzihuhu amma wasafuhu bihi, yaitu, nah ini saya ulangi terjemahan, muqtado bisa puncak dalam konteks lain. Di sini nampaknya muqtado tuntutan, tuntutan paling puncak untuk menetapkan Allah yang sempurna ada lain kecuali tanzihuhu, mensucikan amma wasafuhu bihi, dari apa yang mereka sifati dengannya. Apa itu yang mereka sifati? Allah dianggap tak mampu menghidupkan yang sudah mati. Bagi kita yang mukmin itu kita singkirkan dari pikiran, dari pikiran. Putus sekarang. Namanya tanzih. Ini udah nyambung. Coba. Udah. Iya, coba itunya ditampilkan. Nah, menampilkannya dari saya ya. Bukan, Zat. Ini sudah muncul, cuma karena mungkin jaringan. Sudah muncul ini. Oh, sudah muncul ya. Jadi maksudnya tadi muqtado subut, muqtado subut, coba puncak kepastian kudrat Allah yang sempurna bagi kita. Kita mempercayai apa tidak kudrat Allah yang luar biasa sempurna. Bagaimana caranya? Tanzihu, yaitu mensucikannya dari apa yang mereka gambar. Allah tak mampu menghidupkan yang sudah mati. Tolong. Nah ini tanzih. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Walau sesuatu, langit, bumi, nggak ada lagi udah. Langit semua benda-benda yang ada di langit. Bumi segala isinya termasuk manusia. Ya,
Semuanya ada di bawah kekuasaan. Apapun yang terjadi, semuanya atas kehendak Allah. Itu dia subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Lalu ditutup wa ilaihi turja'un. Kalian tak mempercayai kematian, tak mempercayai kehidupan setelah kematian, nanti kalian akan dikembalikan hanya kepadanya. Nah, ini puncak tanzih. Kita dilatih setiap habis sholat itu subhanallah 33. Jangan coba terlintas dalam pikiran sesuatu yang tak pantas disematkan kepada Allah. Ai tanazzahallahu amma la yaliqu bihi minasu awin naqas. Artinya Allah bersih dari sesuatu yang tidak layak, keburukan atau kekurangan. Itu bersih. Allah tahu nggak bangsa Palestina dijajah, dibombardir? Jangan bertanya kayak begitu. Sebab pertanyaan itu namanya statement. Allah tahu. Lalu akalnya berargumentasi. Itu buktinya dia diam aja. 2 kali salah. Luar biasa mencederai akidah. Iya, ya. Kadang disadari atau tidak suka begitu. Walaupun dalam skup yang paling kecil. Itu tetangga sebelah rezekinya mudah ya. Kita susah. Allah tahu enggak sih. Nah, suka begitu. Ya, Masya Allah. Kita segera membaca subhanallah. Ya. Fawalladzi lahu mulkiyatul asya kulliha. Ini bisa dibaca mulkiyah, dibaca milkiyah. Kepemilikan segala sesuatu hanya padanya. Kalau mulkiyah, kekerajaan, merajai segala sesuatu. Kerajaan itu ada padanya. Walahul qudrah al-kamilah, dia punya kekuatan yang paripurna, alat tasarruf untuk melakukan pihak terkait dengan sesuatu itu, langit dan bumi, dan yang ada di antara keduanya, kama yurid, sebagaimana dia inginkan. Dan itu sudah ditunjukkan secara faktual, direkam dalam Al-Qur'annya terhadap kaum-kaum yang zolim di zaman dulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samud alladziina jabu sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad alladziina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad. Fa sabba 'alaihim rabbuka sautu 'adzab. Itu kekuatan, kekuasaan, ya, kehebatan. Dia tunjukkan sudah. Ya, wa biyadihi mafatihu kulli syai'. Di tangannya, tangan Allah kuasanya. Ada kunci segala sesuatu. Nah, tak berlebihan kalau di sini kita sampai pada titik hadis Nabi Yasin qalbul Quran. Pada kata subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Biyadihi mafatih kulli syai' wa ilaihi la ila ghairihi marja'ul ibad ba'dal ba'si fid daril akhirah. Hanya kepadanya, bukan kepada yang selainnya, tempat kembali
para hamba manusia setelah dibangkitkan nanti di akhirat. Wa yujazi kulla insan bima amil. Maka dia memberikan balasan kepada setiap manusia sesuai amal. Fal ya'budhun nasu jami'an. Hendaklah semua manusia beribadah kepadanya. Waliyuwahiduhu, dan mentauhidkannya. Wa yuti'uh, taat, tahqiqan limaslahatihim. Tahqiq sebagai wujud atau mewujudkan kemaslahatan mereka. Ya, terakhir ini memberi pelajaran kehidupan di dunia yang kita jalani ini penuh maslahat atau sebaliknya amat bergantung kepada sejauh mana ibadah kita kepadanya, ketauhidan kita kepadanya, dan ketaatan kita. Selesai. Ya. Berikutnya Pak Jamal fiqhul hayat awil ahkam. Nah, ada pelajaran apa dalam surat Yasin yang kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian? Yustambatu minal ayat mayati. Beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, ajaban li amril insan. Sawa'unil as Ibnu Wa'il as-Sahmi au Ubay ibni Khalaf al-Jumahi wa huwa lasaq au Umayyah bin Khalaf au ghairuhum. Heran terhadap manusia secara khusus Al-As bin Wa'il as-Sahmi atau Ubay bin Khalaf al-Jumahi ini yang betul. Ya, dalam kisah ayat sebelumnya, ini dia orang yang datang kepada Nabi menggenggam tulang belulang unta yang sudah jadi abu, lalu berkata, "Mayyuhil idhama wa hiya ramim." Kita ambil pelajaran sekarang. Umayyah bin Khalaf dan lain-lain termasuk kita. Kaifa khalaqahullahu min yasiril ma' wa ad'afil asya' summa yusbihu mukhasiman rabbah mujadilan fil khusumah mubayyinan lil hujjah. Segitu dulu. Ya. Jadi heran manusia khususnya si As bin Wa'il, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, dan lain-lain termasuk di zaman kita. Bagaimana Allah menciptakan dia dari air yang sederhana. Bahkan lebih lemah dari itu, lebih hina. Pas kemudian jadi manusia, mukhasiman rabbah, melawan Tuhan. Mujadilan, mendebat dalam permusuhannya itu. Mubayyinan lil hujjah, berargumentasi. Innahu sara ba'da an lam yakun syai'an mazkura khasimam mubina. Artinya, itu manusia setelah sebelumnya bukan apa-apa, hina sekali. Soro menjadi musuh yang musuh yang nyata. Kalabu hayyan,
Qabbaha ta'ala inkaral kafarati al-ba'sa. Abu Hayyan menjelaskan Allah menjelekkan sekali. Artinya buruk sekali. Orang-orang kafir yang mengingkari kebangkitan. Haitsu qarrara anna unsurahu alladzi khulaqa minhu. Di mana Allah kemudian menjawab bahwa asal kejadian mereka huwa, berikutnya Pak Jamal, nutfatu ma mahin kharij min makhrajin najasah. Asal mulanya adalah nutfah, sperma air yang hina keluar dari tempat najis. Afdho bihi mahanah aslihi. Penuh dengan kehinaan asal kejadian. Ayyukhasimal bari ta'ala. Kok udah jadi manusia sempurna, diberi banyak nikmat, malah memerangi Allah Al-Bari sebagai pencipta. Tak menerima Nabi, tak menerima Al-Quran, tak iman, tak amal soleh. Wa yaqulu mayyuhil mayyita ba'dama ramma ma'a ilmihi annahu mansya min mawat. Lalu permusuhan yang direkam oleh Al-Quran amat nyata itu manusia berbicara. Siapa yang bisa menghidupkan orang mati setelah menjadi debu? Roma ma'a ilmihi, padahal dia tahu anna man sa'a annahu munsya min mawat. Padahal dia tahu bahwa dia dihidupkan dari mati. Ini pelajaran pertama, ya. Apa itu? Menjelekkan manusia. Maka pelajarannya buat kita, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang dijelekkan oleh Allah. Sampai-sampai Allah heran. Jangan sampai gitu kurang. Kedua, laqad nasiya hadzal insanu dha'iful makhluqu annallaha ansha'ahu min nutfah. Orang ini yang sangat lemah dan diciptakan pada lupa. Annahu annallaha ansha'ahu min nutfah. Bahwa dia diciptakan dari setetes mani. Maja'alahu insanan hayyan sawiyan. Kemudian Allah ciptakan, Allah jadikan menjadi manusia yang hidup sempurna. Fahada dalil hadir min nafsihi ala imkanil ba'th. Ini sebenarnya bukti yang menonjol hadir di dalam dirinya. Bukti apa? Bukti mungkinnya dibangkitkan. Dibangkitkan, dihidupkan lagi. Karena luar biasa kuasanya Allah. Dari air yang hina dina menjadi manusia yang paripurna. Gitu kurang lebih. Paripurna dibanding dengan asal kejadiannya. Wa qad ihtajjallahu azza wa jalla ala munkiril ba'si bin nash'atil ula. Di sini Allah berargumentasi kepada orang yang mengingkari kebangkitan bin nash'atil ula, menggunakan awal penciptaannya. Fakaifa yaqulul insan? Mana mungkin kok bisa-bisanya manusia bilang man yuhyi hadzal idhamal baliyah? Siapa
yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur, balia hancur, bala hancur lebur. Jadi nggak mungkin kalau dia berpikir lalu dia berkata man yuhyil idhama wa hiya ramim. Berpikir yang bagaimana asal kejadian dia. Asal kejadian dia nah itu tempe. Dimakan bapak jadi sperma. Dimakan ibu jadi indung telur. Lalu bersatu di rahim. 9 bulan lahir. Bayi nggak bisa apa-apa, semua serba dibantu. Terus anak-anak udah bisa lari, bisa berbicara, bisa membaca, bisa menulis, remaja, bisa beraktivitas, terus dewasa, terus menikah, punya anak, dia jadi bapak. Anak-anaknya menikah lagi, punya cucu, dia jadi kakek. Terus udah sepuh, masih diberi umur, maka kembali seperti anak-anak, disuapin, dilayanin, dibantu. Nah, bagi kepada mereka yang ingkar akan kekuasaan, kehebatan Allah bisa melakukan, maka Allah menjawabnya dalam konteks ini, innahu ala raj'ihi laqadir. Dia raj'i mengembalikan mundur dari kakek-kakek sepuh, terus gagah, terus jadi bapak-bapak, terus jadi pemuda, terus jadi anak-anak, terus jadi bayi, terus masuk lagi ke rahim ibunya, sanggup Allah. Assalamualaikum. Kebal juga ini sama penguasa sekarang. Ya, dia ingkar kepada kematian. Ikutin nafsu. Seenaknya. Seolah-olah dia nggak akan mati. Oh, Firaun aja mati. Oke. Wal jawab annan nas atas saniyah mislan nasatil ula. Ketika mereka berkata mayyuhil idhama wa hiya ramim, jawabannya bahwa Allah menciptakan yang kedua, yakni menghidupkan lagi, sama dengan saat dia menciptakan yang pertama kali. Faman qadara 'alan nas'atil ula, yang sanggup menciptakan pertama kali, ini apa terusannya? Faqadir 'alan nas'ah asaniyah, itu mengarang aja saya habis. Belum kelihatan ini Pak. Angkat dikit. Nah itu. Kan tuh qadar 'alan nas'ati saniyah, benar aja. Ya. Dia mampu untuk menciptakan yang kedua kali. Wa annallaha alim bikulli syai'. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Sawa'unil ajsam wal zarrat sighar. Tahu bagi apa namanya? Benda-benda besar atau atom yang kecil, dia tahu. Peran kedua menunjukkan kedikdayaan. Yang ketiga fi qaulihi ta'ala yuhyil idhama wa hiya ramim. Dalil ala anna fil idham hayat. Nah, ini penting. Ketika pertanyaan orang yang ingkar kematian, si Wa'il, si Naqis, si Ubay bin Khalaf, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah iya, yang sudah hancur ini? Siapa? Pertanyaannya kan ini kata mufasir memberi informasi bahwa tulang itu hidup.
Dalil ala anna fil idhami hayat. Dalam tulang ada kehidupan. Wa annaha, apa ini? Tanjisu bil maut. Apa tanjisu sebentar ya? Tanjisu Pak Jamal. Saya susah nih. Najis. Lama banget. Najis, Ustaz. Apa? Najis, menjadi najis. Maksudnya takut kali ya. Udah wa'annaha tanjisu bil maut. Annaha tanjisu bil maut. Bahwa dia menjadi najis dengan kematian. Wa huwa qaulu Abi Hanifah. Ini aspek fikih ini. Coba kita teruskan dulu. Itu pendapat Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i la hayata fiha. Tidak ada kehidupan. Nah. Bahkan entah barangkali di tafsir ini atau di surat yang lain ada tulang manusia yang tidak hancur, yaitu tulang ekor. Tulang ekor tidak hancur, nanti ruh kembali ke situ. Coba ini. Seorang najis, tanah jasa, talatah bil qadar, bulan, tahasya, an najasa. Iya najis ini. Seorang najis. Najisnya adalah. Nah ini aspek fikih. Ya, tulang menjadi najis dengan kematian. Itu menurut Abu Hanifah. Ya. Sementara Imam Syafi'i la hayata, tidak punya kehidupan. 4. Min adillat wahdaniyatihi ta'ala wa kamal qudratihi ala ihya'il mauta. Dalil bukti keesaan Allah dan kesempurnaan kuasanya untuk menghidupkan orang yang sudah mati, ma yushahiduhun nas min ikhrajil mahruq al-yabis minal ud an-nadi at-tori. Yaitu apa yang disaksikan oleh banyak orang, keluarnya ikhrajil mahruq, sesuatu yang dibakar, yabis, basah, berupa od, batang kayu, an-nadi, yang muda, at-tori, yang segar. Fa inna syajaral akhdar minal ma'. Pohon kayu yang hijau itu minal ma', bagian dari air. Wal ma' barid, ratab. Air itu dingin, basah, didanar, anti api. Wa huma la yajtami'an. Tidak bisa bertemu. Fa akhrajallahu minhu nar. Maka kemudian Allah mengeluarkan api darinya. Ya. Fa yadullu zalika ala annahu ta'ala, itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala qadir ala ikhrajid did minad did, mengeluarkan sesuatu yang paradok dari sesuatu yang lain yang paradok. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh, nggak sampai pada kepikiran. Pohon yang hijau, basah, bisa keluar api. Padahal dia anti api. Nggak mungkin api keluar. Ini pohon yang ditampilkan dalam ayat ini kebetulan
mereka menyaksikan fenomena itu. Tetapi ada yang lebih luar biasa aneh lagi, itu di dalam laut ada api. Aneh banget. Di dalam laut ada api. Kapal kebakaran, gunung meletus, gunung berapi lagi di laut. Kan adem sejatinya. Itu menunjukkan kuasanya. Menghidupkan yang sudah mati lebih gampang. 5. Innal ladzi khalaqas samawati wal arda allati hiya a'dham min khalqin nas. Sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi yang notabene itu lebih besar dari manusia, qadirun ala ayyab asahum marratan ukhra. Itu sanggup membangkitkan, menghidupkan mereka sekali lagi. Idza aradallahu khalqa syai' la yahtaju ila ta'bin wa mu'alajah. Pelajaran ke-6, bahwa Allah apabila ingin menciptakan sesuatu, dia tak perlu capek-capek atau proses. Wa innama amruhu nafidh fawran. Kan tapi keinginannya langsung terlaksana secara cepat. Wala yatawaqqafu ala syai'in akhar. Tak bergantung kepada sesuatu yang lain. Kalau kita bergantung, ya kayak apapun kuasanya, gantung. Ada yang perlu buzzer, ada perlu influencer, ada perlu yang lain-lain ya. Nanti Allah tiup. Ya, kemarin udah ditiup di KN. 7. Innallaha ta'ala nazzaha nafsahu 'anil 'ajzi wasyirki. Allah dalam ayat ini telah mensucikan dirinya dari sifat lemah dan syirik. Bita'limin nas, dalam rangka mengajarkan manusia. Wa ibrazil haqiqah, menampakkan fakta. Wa biyadihi mafatihu kulli syai', di tangannya ada kunci segala sesuatu. Wa maradun nas wa masiruhum pada mamatihim ilaihi ta'ala. Tempat pulang, tempat kembali manusia setelah kematian hanya kepada ini. Liyuhasiba kullam ri'in, agar dia bisa menghisap setiap individu ala ma qaddama fi dunyahu, atas perbuatan yang dilakukan di dunia, min khairin au syarrin, baik atau buruk. Berikutnya 8. Oh, luar biasa ini. Yasin dilalap. Amat. Mulia. Entek, wis entek. Sama Guru Isa. Dia bikin tempung nanti di Cipete. Ya. Apa itu kebuli? Ya. Makan tempung di Cipete. Ingkung. Boleh, Ingkung. boleh, atur saja. Dan Mbak Lia bisa terbang. Apa? Ada nggak kebuli pakai jengkol? Ada nggak ya? Pakai durian, Ustaz. Ada Ustaz, kalau jengkolnya disemur, enak Ustaz. Nah, mantap. Itu. Bu atur. Kan durian lagi itu. Wah, Ayo, dulu Bu mah belum Raisa. musim, Bu. Ayo Bu Raisa. Ada di Casablanca, Nah, di Kokas. musim. Itu ada Bu Rina, ada Bu Ika. Ya. Ayo, ada tanya silahkan. Ya, kita beri kesempatan bagi Bapak dan Ibu. Silakan Bu Hewane, awalan.
Ya Ustadz, tadi Ustadz bilang ada Ya. mulkiyah, ada milkiyah. Bisa dibaca Ah mulkiyah, ya, bisa dibaca milkiyah. Itu maknanya sama Ustadz. Milki Ibu kepemilikan, tahu mulkun aja. kekuasaan, kurang lebihnya. Ya, sama tuh Bu, hubungannya sama surat Al-Fatihah ada yang baca ma panjang, malikin nas. Ada Malik, yang baca pendek. Kalau pendek, malik, raja. Maka masdarnya mulk, mulk, mulkiyah, kerajaan. Kalau malik, masdarnya milk, milk, pemilik. kepemilikan. Kepemilikan. Oke, itu. Jadi kalau dibaca mulkiyah, Allah sebagai raja. Kalau Dibaca milkiyah, milkiyah, Allah Allah sebagai sebagai pemilik. pemilik. Udah masing-masing mufasir berargumentasi mana yang lebih tepat pada surat Al-Fatihah. Malikin nas raja. Kalau malikin nas pemilik. Itu dua bacaan tuh Fatihah. Tapi kalau Anas mah satu. Malikin nas. Fatihah Malik Yaumiddin. Setiap Di alif ya Al-Fatihah. setiap pemilik setiap pemilik pasti merajai. Tapi setiap raja belum tentu Belum tentu memiliki. memiliki. Berarti lebih itu Tuh, pemilik. gitu. Iya, kita merajai terhadap apa yang kita miliki. Kita mau apa ini gelas, kita mau banting. Ya emang milik kita. Tapi kalau raja, dia nggak memiliki semua di bawah kerajaannya. Ada milik rakyat, milik penduduk. Gitu pada berargumentasi. Iya. Ya, terima kasih Ustadz. Iya. Udah tamat Bu. Anunya apa namanya? Yasinnya. Sampai-sampai pada tadi fikul hayat luar biasa ada 7 itu ya. Ya. Sehingga kalau Nabi bersabda Yasin kolbul Quran, boleh jadi. Lagi-lagi Belum dapat sasaran Ustadz. Ya, belum dapat saya nih tafsir Yasin sampai selesai gitu Ustadz. Belum pernah dapat. belum pernah ya udah diulang Iya. lagi. Ya, maksudnya baru ada ini Benar, Ustadz. benar. Iya. Ya, betul. Apalagi tadi yang agak rada ingat saya ya. Itu puncak keyakinan terhadap kuasa Allah secara khusus hidupkan yang sudah mati dan secara umum lebih dari itu puncak kita nih mengimaninya itu pada tasbih subhanalladzi apa tadi yang terakhir Subhan biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'. biadihi malakutu kulli syai ya subhanalladzi kulli syai ya wa ilaihi turja'un itu yang luar biasa. Jadi Subhana Maha Suci. Nah, pada saat yang sama pada kata Maha Suci, Allah itu menjelekkan sekali kalau ada orang menganggap Allah tak mampu. Mana mungkin Allah menghidupkan orang yang sudah mati, tulang belulang yang sudah hancur lebur. Akhirnya Allah mendengar kata-kata itu, dia bertasbih. Subhanallah. Nah, itu sekaligus mengajarkan kita Maha Suci Allah. Bukan dalam konteks kekuasaan, tapi dalam konteks ciptaannya yang indah. Kita melihat keindahan, Masya Allah, Subhanallah. Ya, Subhanallah. Bu Hilwani ngelihat ada
orang ganteng banget, pasti bertasbih. Subhanallah. Pak Terbuka. Jamal lihat orang cantik, subhanallah. Ya Oh, apa enggak? Ah, oh. Ntar kenceng-kenceng Jadi tahu istrinya ditabok malah. Jadi nggak ada yang bukan menunjukkan kuasanya. Saking tinggi kekuasaannya, tak ada tanding, kita pun termasuk yang tak mampu. Jangankan menandingi, memikirkan saja tak mampu, maka tak ada kata yang pantas kecuali subhanallah. Nah, yang menariknya lagi, subhanallah, bukan cuma kita mengagumi ciptaannya, tetapi dia sendiri mengagumi ciptaannya. Kan dia yang memperjalankan Isra dan Mi'raj. Sampai ke langit ke-7. Kita langit 1 aja nggak kebayang. Di mana ujungnya? Itu ya astronot juga nggak keluar langit. Ya, masih tetap dalam ini dia perjalankan Nabi sampai ke langit ke-7. Jibril tak sanggup, lalu Nabi Muhammad sendiri diperjalankan sampai Sidratul Muntaha. Sidrah artinya pohon bidara, sidr. Pohon bidara. Muntaha di puncak. Tak ada ruang lagi setelah itu. Kita nggak bisa mengukur seberapa tinggi itu pohon, seberapa besar. Bayangin aja Dan nggak bisa. iya. Satu lembar daun itu menaungi dunia. Dunia bukan bumi. Satu lembar daun sidr. Gitu ya. Nah, dia sendiri kagum. Allah sendiri kagum. Maka ayatnya pakai subhan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Mau mengajarkan kepada kita. Jadi tugasmu jangan mikirkan ku. Tugasmu ibadah taat. Lakukan apa diperintah, mana dilarang. Udah, titik. Jangan lawan. Itu. Banyak sekali subhanallah yang dia sendiri kagum. Secara kebahasaan memang harus dipahami bahwa dia sendiri kagum. Di samping mengajarkan kita untuk kagum. Tanzih. Nah, Allah unik. Di samping tanzih, kita disuruh pada ayatnya yang berbunyi laisa kamislihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Itu tanzih namanya. Allah punya ini, punya itu. Oh, jangan. Jangan bilang Allah punya tangan. Walaupun dia sendiri berkata, yadullah fawqa aydihim. Ya, dia punya mata. Walaupun dia sendiri, jangan. Dia nggak serupa. Tetapi kalau berhenti di situ, itu ayat dipotong namanya dimutilasi. Berikutnya wa huwas samiul basir. Kalau laisa kamislihi syai' itu ayat namanya tanzih. Sementara ayat berikutnya wa huwas samiul basir itu namanya tasbih. Kayak begitu kajian teologinya. Unik. Memberi pelajaran, informasi, kita tidak punya potensi untuk memikirkan Allah. Kalau diterusin sampai titik puncak, terus diterusin lagi, dipastikan gelincir. Pastikan gelincir. Udah cukup segitu. Unik. Kayak begitu. Namanya dalam teologi ada ayat tanzih. Ada ayat tasbih. Padahal dua hal yang berlawanan. Tasbih menyerupakan. Serupa dia sama kita. Lewat ruh yang ditiupkan ke kita. Maka telinga jadi dengar. Dia juga dengar. Mata jadi melihat. Dia juga punya sifat melihat. Tangan bisa memegang. Dia juga bisa memegang. Bukan. Ya. Di genggaman. Ya kan ada kata genggaman. Enggak. Nah, itu unik. Ya.
Sehingga dalam asma'nya ada asma-asma yang berlawanan. Dia zohir, dia batin. Pada ciptaannya kan nggak mungkin. Awal Ya, dan akhir. zohir batin. Awal, akhir. Tuh, unik. Tuh, unik. Ya, awal, akhir. Sama kita pegang potlot, pensil, atau telunjuk kita ini. Telunjuk kita ini bergerak apa diam? Diam. Terus kalau kita gerak-gerakin, gerak. Bisa berhimpun satu saat. Diam sama gerak. Nggak bisa. Nggak bisa. Dua yang berlawanan nggak mungkin berhimpun. La yajtami'ud diddan fi waktin wahid. Tidak mungkin dua yang berlawanan itu bertemu, berhimpun dalam saat yang sama. Tapi bagi Allah, itu keunikannya. Puncak, laisa kamitslihi syai'. Nggak serupa. Iya. Kuat, nggak bisa bertemu sama lemah. Kuat ya kuat, lemah ya lemah. Iya, wallahu a'lam bishawab. Jadi habis surat Yasin jadi Kahfi. Ya. Kahfi kan Ustaz ya. Tuh, Kayaknya Bu. lebih kan kita lebih sering tuh baca Kahfi kan Ada. malam Jumat kayaknya. Iya, iya. Kahfi. Iya. Gimana, Bu? Belum dapat juga Ustaz tuh surat Kahfi apa namanya? Tafsirnya gitu Ustaz. Di mana-mana belum ada Iya Ustaz. benar. Ada Iya. tafsir Cuma mimpi. di Pak Jamal aja. Adanya cuma di Pak Jamal, Bu. Iya, iya Ustaz. Makanya Pak Jamal jangan dikubur dulu sebelum sebelum apa ya? Jadi untuk pekan depan kita sepakati tafsirnya surat Kahfi ya. Gimana? Ya. Iya Pak Jamal. Dapat Iya. yang lain? Apa? Setuju. Ikut, setuju. Nanti saya segera Kahfi. cetak itunya, bapak kitabnya. Terus sampai menghembuskan nafas terakhir. Maksudnya hostnya kita jangan belakang. kita Jangan Ustaz bilang nggak ada belakangan hostnya aja. Ustaz. Ntar nggak ada hostnya. Kita butuh juga Ustaz. Enggak, dia kan ada korinnya, dia mau. Korinnya gantiin lah. Baik, silakan. Pak, sebentar. Pak Jamal. Pak Edi gimana ceritanya? Masya Allah, ini udah lama. Jangan-jangan kan sehubungan dengan anaknya yang lagi sakit kali ya. Ya, Pak, gimana Pak Jamal? Komunikasi kan dekat, Pak Jamal satu RT. saya komunikasi Pak Edi sehat. Hah? Sekarang Alhamdulillah. berpikiran anaknya gitu. Ya tapi ada Jakarta. Ada, rumahnya juga belum keangkat. Oh. Rumahnya masih tertanam. Iya. Masih ada durennya. Iya. Tapi kepikiran anaknya ini jadi kurang konsentrasi. Oh, benar. Kita juga seolah-olah juga tahu kenapa dia banyak tak hadir. Ya, nanti saya datengin Pak Jo. Iya. Baik, kita ingatkan kembali nanti pukul 10.30 kita masuk ke kajian yang kedua 10.30. Iya. Google Marom. Iya. Masih membahas tentang sujud sahwi. Oh iya. Pertanyaannya sekarang. Apa ya? Gimana Bu? Pertanyaannya mulai sekarang. Ya boleh kalau silakan. Baik. Sawi buat sayur. Cukup kali ya. Iya. Sholatnya lupa, tidurnya lupa. Oke. Terima kasih Ustadz dan Bapak. Iya. Pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menambah
wawasan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Amin. Salam. hari kebangkitan nanti. Kita sempurnakan kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ustaz. kasih, Ustaz. Yes.